Zera ini selalu pegang dalam kehidupan? Ada sih. Eh, Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada itu hanya sukses dan belum berhasil. Nah, jadi kita jangan takut untuk mencoba karena nggak tahu kita itu kalau belum nyoba itu bakal berhasil atau gagal. Jadi dijalani dulu aja. Hai Sobat Fatma, kembali lagi di studio podcast Fatma Berkelas. Kali ini kita bersama narasumber yang pastinya bakalan menginspirasi, memotivasi, dan siapa tahu bakalan jadi idola kalian selanjutnya nih guys. Ada Kak Aulia dan Kak Zara. Hai Kak. Hai, Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Nama aku Aulia Karsana Bisa, biasa dipanggil Aulia. Asal kos aku dari Sebelah. nama aku Zera Zagra Valentina, biasa dipanggil Zera, asalnya dari kelas 9A. Mungkin buat kalian yang belum kenal sama mereka, kita akan gali lebih dalam lagi dalam episode podcast kita Bipres, Bincang-Bincang Prestasi. Nah, jadi Kak Aulia dan Kak Zera ini merupakan salah satu anggota dari tim basket putri. Ya. Mungkin bisa diceritakan Kak, gimana awal mulanya masuk ke dalam dunia basket gitu? Mungkin dari Kak Aulia dulu. Jadi aku itu ikut basket udah dari kelas 5 SD. Nah, di SD itu nggak ada ekstra. Jadi aku ikut basket itu dari luar. Dan itu lebih mendalami basket itu waktu aku SMP. Ikut latihan di sini. Kalau Kak Zera? Kalau aku itu mulai dari kelas 8 itu terinspirasi juga dari AUL sebenarnya. Terus langsung mengikuti ajang O2SN. Gitu. Kalau O2S itu langsung menang gitu? Enggak, kebetulan kemarin itu belum beruntung, belum rezeki kita, kalah di perempat final. Jadi emang dari awal sudah tertarik sama basket? Iya. Terus kalau yang di depan kita ini ada piala apa? Kalau boleh tahu. Ini dari event NBD Cup yang diselenggarakan itu setiap 2 tahun sekali. Kira-kira susah nggak sih Kak buat dapetin piala ini? Susah sih kalau dibilang susah. Kak boleh tahu gimana tuh susahnya? Susahnya itu karena kita itu latihan sering nggak kompak, jadi itu kayak sebagian udah paham materi, sebagian belum, jadi kayak harus bisa nyimbang juga. Ya, soalnya waktu ekstra itu pasti ada yang datang, ada yang nggak datang. Jadi susah buat ngompakinnya. Kalau udah gitu gimana cara ngatasinnya? Ya, itu biasanya tuh harus gimana ya? Saling ngasih saran, ngasih support gitu, terus ya saling mengingatkan satu sama lain. Kalau misalkan latihan itu penting, harus menjaga kekompakan juga gitu. Jadi harus masuk setiap ekstranya. Berarti emang dalam satu tim itu harus saling kompak gitu. Kalau itu jadi kan jadi susahnya nih Kak. Kalau dari senangnya kira-kira apa nih? Senangnya itu kita bisa punya banyak teman di sekolah lain, soalnya kan ikut event itu kan pasti ketemu dari sekolah lain juga kan. Nah, itu bisa nambah teman, terus pastinya juga nambah pengalaman, nambah prestasi juga. Jadi kamu mungkin Senangnya aku ikut basket itu ya karena udah emang hobi juga. Habis itu apa ya? Waktu hujan itu biasanya waktu latihan juga itu juga pada senang semua, itu juga termasuk. terus kalau boleh tahu nih, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan gitu selama ikut ekstra basket? Yang paling berkesan itu waktu event MBD ini, itu kita habis O2SN nggak pernah kayak bisa nyadarin kayak alah palingnya juga kalah gitu kan. Nah ternyata kita udah lolos semifinal. Bisa lolos semifinal itu ternyata di final dan dapet juara 1 ini juga paling berkesan buat kita. Apalagi mau lulus jadi kayak ada kenangan. Perasaannya gimana tuh? Tahu kalau menang gitu Kak? Pastinya senang, terus bangga karena semua usaha yang kita lakuin itu, latihan dan sebagainya itu nggak sia-sia buat ini. Biasanya kalau latihan gitu di sekolah atau di tempat luar sih Kak? Kalau di sekolah itu sesuai jadwal aja sih. Nanti kalau ada sparring ya kita sesuai jadwal juga. Yang penting itu kalau sparring nggak ganggu jadwal latihan, jadi tetap fokus gitu. Kalau latihan itu selain sparring itu juga biasanya setiap Sabtu kita latihan di Semada bareng sama kakak-kakak.
Waktu latihan sama kakak-kakak Semada itu kakak-kakak dari alumni Spartma atau yang lain juga? Ada yang dari alumni Spatma, juga ada yang dari Semada sendiri. Jadi itu satu tim basket dari Semada. Berarti saling kenal gitu juga? Iya. Ada nggak sih event pertama yang kakak-kakak ini pertama kali main gitu? Pertama aku itu waktu kelas 7 ada event Bupati Cup, itu diselenggarain di alun-alun, dan alhamdulillahnya tim putri itu dapat juara 3. Basket Spartma juga? Iya. Kalau Kak Zena? Kan saya tuh baru join itu waktu kelas 8. Nah, itu event pertama saya itu di O2SN, itu sayangnya kalah yang tadi di perempat final. Terus lanjut ke event lagi di MBD Cup ini yang keluar sebagai juara 1 di kategori putri. Berarti ini event kedua? Iya. Dan langsung juara 1? Iya. Terus ada nggak sih Kak prinsip yang Kak Aulia sama Kak Zena ini selalu pegang dalam kehidupan? Ada sih, tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada itu hanya sukses dan belum berhasil. Nah, jadi kita jangan takut untuk mencoba, karena nggak tahu kita itu kalau belum nyoba itu bakal berhasil atau gagal, jadi dijalanin dulu aja. Terus ada nggak sih Kak support system di hidup kalian? Yang pastinya support sistem pertama itu dari orang tua, karena memang kita meraih prestasi ini juga pastinya buat ngebanggain orang tua juga. Kalau dari kamu? Dari aku juga dari orang tua, yang kedua dari teman, yang ketiga dari guru dan sekolahan. Terus mungkin ada juga motivasi nih untuk adik kelas yang mungkin bakalan lanjutin jejaknya. Motivasi buat adik kelas itu yang pastinya semangat untuk masuk ekstranya, semangat untuk latihan, dan sukses terus untuk depannya. Kalau dari kamu? Motivasi buat adik kelas juga sama kayak Zira, tapi ada tambahan. Semoga mereka itu lebih solid aja, karena dilihat-lihat itu udah agak mencar gitu loh. Yang lain, ada nggak sih Kak pesan untuk sekolah, untuk SMB di Magetan? Karena kan kakak ini kan juga sebentar lagi mau lulus nih, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Pesan untuk Spatma, semoga setelah ini menjadi semakin sukses terus dan bisa menambah banyak prestasi ke depannya. Dan untuk kritikannya mungkin untuk fasilitas lapangan Segera diperbaiki ya, agar nanti mereka di kelas kita ini juga bisa nyaman latihannya. Ya, semoga dengan apa yang diharapkan kakak-kakak ini, Spatma juga dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Sampai sini dulu perbincangan kita dengan Kak Aulia dan Kak Zera. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.